Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saniatun Mutaharah dengan nomor NPM 24783031 dari kelas A Program Studi Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil kuis mata kuliah pemrograman basis data dengan menggunakan Microsoft SQL Server. Pada mata kuliah ini, saya akan membuat presentasi melalui video untuk penilaian kuis yang meliputi DML, Data Manipulation Language, dan juga DDL, Data Definition Language, serta implementasi TSQL, Transact SQL seperti Join, Unoin, dan yang lain. Pertama yang akan saya kerjakan yaitu membuat database baru dengan nama DBA Academic. Sini tuliskan perintahnya create database dengan nama DB Academic. Selanjutnya dijalankan. Nah, maka database akademik sudah terbuat. Langkah selanjutnya di sini saya akan memanggil database yang sudah dibuat tadi dengan cara use data DBA lalu dijalankan. Nah, maka DBA akademik sudah otomatis terpanggil. Langkah selanjutnya di sini saya akan membuat tabel jenjang pada tabel jenjang ini terisi ID jenjang dengan chart jumlahnya itu 2 primary key atau bisa disebut dengan nilai unik. Terus selanjutnya nama jenjang menggunakan varchar berjumlah 10. Nah, setelah itu dijalankan. Nah, sekarang sintak untuk tabel sudah dibuat. Selanjutnya akan saya jalankan. Nah, maka tabel untuk jenjang sudah terbuat. Selanjutnya di sini saya akan membuat tabel untuk prodi. Nah, pada tabel prodi ini akan diisi dengan ID prodi, menggunakan chart berjumlah 5. Selanjutnya primary key. Dan selanjutnya itu ada nama prodi menggunakan varchar berjumlah 10 berjumlah 100. Selanjutnya akan dijalankan. Nah, untuk tabel prodi sudah berhasil terbuat. Selanjutnya di sini saya akan membuat tabel status akademik. Dengan cara create tabel status akademik. Pada tabel status akademik ini akan berisi ID status akademik menggunakan chart berjumlah 3. Selanjutnya pada tabel
status akademik, yaitu ada nama, status akademik dengan varchar jumlah 50. Kemudian ditutup, lalu dieksekut. Nah, maka tabel status akademik sudah berhasil dibuat. Selanjutnya di sini saya akan membuat tabel pendidikan yang berisi ID pendidikan menggunakan chart berjumlah 2. Selanjutnya ada nama pendidikan menggunakan varchar berjumlah 5. Selanjutnya akan dijalankan. Nah, tadi terdapat kekurangan sintak untuk buka kurung ini. Selanjutnya, langsung bisa dieksekut. Nah, untuk tabel pendidikan sudah berhasil dibuat. Selanjutnya, di sini saya akan membuat untuk tabel mahasiswa. Create tabel mahasiswa. Di tabel mahasiswa ini terdapat ID mahasiswa menggunakan chart berjumlah 6. Dimiliki. Selanjutnya ada NPM menggunakan varchar dengan jumlah 10. Selanjutnya di sini ada nama menggunakan varchar dengan jumlah 100 karena nama itu lebih panjang. Selanjutnya ada tempat lahir. Tempat lahir di sini menggunakan varchar dengan jumlah 50. Selanjutnya ada tanggal lahir menggunakan date. Dan yang terakhir ada jenis kelamin menggunakan chart berjumlah 1 untuk jenis kelamin. Dan tahun masuk. Tahun masuk ini menggunakan integer. Selanjutnya ID prodi menggunakan chart. Dan ID status akademik menggunakan chart. Nah, barusan saya menambahkan untuk konstan FK mahasiswa prodi untuk ditautkan ke tabel prodi yang sudah ada, begitupun juga dengan status akademik. Sekarang saya akan coba execute. Nah, maka tabel mahasiswa sudah berhasil dibuat. Nah, di dalam perintah selanjutnya, yaitu perintah DML, di sini saya akan mulai mengisikan data untuk tabel jenjang dengan cara insert into
Di jenjang ini berisi tadi ID jenjang, nama jenjang, selanjutnya garis tutup, dan values. Selanjutnya baru isi datanya. Ada dari D3, yaitu Diploma 3. Selanjutnya ada D4. D4 ini sarjana terapan. Dan yang ketiga ada S2, yaitu magister. Dan yang terakhir ada S3, doktor. Nah, ini untuk komanya jangan lupa. Nah, setelah semuanya sudah, lalu akan dieksekut. Jenjang paling. Nah, untuk tabel jenjang sudah berhasil terbuat. Langkah selanjutnya di sini saya akan mengisikan tabel untuk program studi dengan cara insert into prodi. Di prodi sendiri itu ada ID prodi, terus nama prodi, nah untuk prodinya sendiri di sini akan memasukkan TRPL untuk namanya teknologi rekayasa perangkat lunak. Untuk yang selanjutnya yaitu ada prodi dari TRE. Untuk namanya yaitu teknologi rekayasa elektronik. Dan selanjutnya ada dari TRI. Untuk nama program studinya teknologi rekayasa internet. Dan yang terakhir ada dari program studi MI.
Manajemen informatika. Nah, selanjutnya di sini akan dijalankan execute. Nah, untuk isi data pada tabel prodi sudah berhasil terbuat. Nah, di sini selanjutnya saya akan mengisi data untuk status akademik. Pada status akademik ini terdapat ID status akademik, selanjutnya ada nama status akademik, nah, untuk status akademik ini mulai dari S01, itu untuk ID status akademiknya. Untuk ini yaitu aktif. Yang kedua ini ada aktif, namun cuti. Nah, yang selanjutnya ada mengundurkan diri. Dan selanjutnya ada mengundurkan diri Indah. Untuk yang ini tadi mengundurkan diri berhenti. Dan selanjutnya itu ada transfer tadi. Dan yang terakhir ada dikeluarkan. Nah, setelah semua masuk untuk datanya, maka akan dilakukan untuk execute. Nah, jadi isi untuk tabel status akademik sudah terisi dengan 6 status. Maka selanjutnya di sini saya akan mengisi untuk tabel pendidikan dengan cara insert into pendidikan. Nah, pada tabel pendidikan ini terdapat ID pendidikan dan nama pendidikan. Nah, pada tabel pendidikan di sini saya akan memasukkan untuk S1,
Dan selanjutnya ada S2. Selanjutnya yang terakhir ada S3. Nah, selanjutnya akan saya jalankan. Nah, data untuk di tabel pendidikan sudah terbuat. Selanjutnya di sini saya akan membuat tabel untuk data mahasiswa dengan cara insert mahasiswa. Nah, pada tabel mahasiswa ini ada banyak isinya, mulai dari ID mahasiswa, selanjutnya ada NPM, selanjutnya ada nama, ada tempat lahir, ada juga tanggal lahir, ada juga tanggal lahir. Selanjutnya ada jenis kelamin, selanjutnya ada tahun masuk, ada ID prodi, ada ID mahasiswa, dan yang terakhir ada ID status akademik. Nah, di sini saya akan memasukkan pada data untuk tabel mahasiswa dari program studi TRPL untuk angkatan 2023 itu ada 5 mahasiswa. Untuk ID mahasiswanya tidak boleh sama, itu unik. Untuk NPM-nya juga itu 2442001, 2442001. Selanjutnya diberi koma. Selanjutnya untuk nama mahasiswa ada Intan, Maulidia. Nah, untuk tempat lahirnya itu Metro. Selanjutnya untuk tanggal lahir, pada tanggal lahir ini kita masukkan dulu untuk tahun, selanjutnya bulan lahir, baru tanggal lahir, jangan salah. Nah, di sini untuk jenis kelamin selanjutnya yaitu perempuan. Untuk tahun masuknya yaitu 2024. Nah, ini saya masukkan data mahasiswa 2024 terlebih dahulu, 2023. Dan untuk ID prodinya yaitu TRPL. Selanjutnya untuk ID status akademiknya yaitu mahasiswa aktif sama ya. Nah, beginilah sintak untuk memasukkan data. Jadi ini untuk ID mahasiswanya, selanjutnya ini NPM. Nah, untuk ID dan NPM ini nilainya tidak boleh sama dengan mahasiswa yang lain. Jadi ini hanya boleh ada satu.
Selanjutnya itu nama mahasiswa. Dan yang selanjutnya itu ada tempat tanggal lahir, tanggal lahir. Nah, untuk tanggal lahir ini mulai dari tahun, bulan, baru tanggal, selanjutnya jenis kelamin, tahun masuk 2023 untuk ID prodinya menyesuaikan yaitu TRPL dan ID status akademiknya yaitu S01 atau bisa disebut dengan mahasiswa aktif. Di sini saya sudah melengkapi untuk data-data mahasiswa masing-masing. Dari masing-masing program studi itu memiliki 5 mahasiswa di setiap tahunnya. Dari sini untuk TRPL yang pertama itu ada 5 mahasiswa dari angkatan 2023. Ini coba akan dijalankan. Nah, 5 mahasiswa dari Prodi TRPL angkatan 2023 sudah berhasil dijalankan. Selanjutnya untuk angkatan 2024 sudah. Selanjutnya untuk angkatan 2025. Selanjutnya masuk ke program studi TRE angkatan 2023. Dan selanjutnya ke program studi TRE angkatan 2024. Program studi TRE angkatan 2025. Selanjutnya masuk ke program studi TRI dari tahun 2023. Selanjutnya ada di TRI tahun masuk 2024. Dan terakhir itu dari TRI tahun 2025. Nah, ini program studi yang terakhir yaitu Manajemen Informatika dari angkatan 2023. Manajemen Informatika angkatan 2024. Nah, di bagian ini ada salah karena double koma. Itu tidak bisa dijalankan. Yang menyebabkan error. Nah, ini sudah dijalankan untuk 2024 program studi manajemen informatika dan yang terakhir 2025. Kita tambahkan dulu dengan cara create tabel dosen. Untuk isinya itu ada ID dosen, menggunakan char berjumlah 5, to primary key. Selanjutnya ada nama dosen menggunakan varchar dengan jumlah 100. Dan yang selanjutnya ada tempat lahir menggunakan varchar. Untuk nilainya itu 50. Terus tanggal lahir menggunakan date. Selanjutnya gelar menggunakan varchar. 30. Selanjutnya ada ID prodi. Dan juga ada ID pendidikan. Oh, ada 2.
Selanjutnya dijalankan untuk dosen. Nah, di sini tabel dosen sudah berhasil ditambahkan. Selanjutnya, menambahkan data pada tabel dosen. Nah, selanjutnya values. Nah, di sini mulai mengisikan untuk data dosen sesuai dengan yang ada pada website JTI. Yang pertama itu ada dosen dengan NIM 19 7 20 atas nama Dewi Kania Widiawati untuk gelarnya itu S.Com titik com untuk ID prodinya itu tidak ada dan untuk gelarnya itu adalah S2 dan ditutup. Nah, ini dia untuk data-data dosen sudah saya masukkan semua sesuai dengan yang ada dalam website JTI. Selanjutnya di sini saya akan jalankan. Nah, untuk eh, semua dosen JTI telah ditambahkan ke tabel dosen seluruh data-datanya. Nah, selanjutnya yaitu update